Kata saudara-saudara kita yang Chinese kan begitu. Hayya ala sholat. Bu, yang pertama Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah Panggilan yang pertama ini murah. Kenapa saya bilang murah? Karena orang sholat nggak pakai bayar. Betul? Betul. Orang sholat nggak pakai bayar. Orang sholat nggak pakai ngeluarin duit. Bu, murah harganya. Indah pakai bayar, indah pakai piti. Coba lihat. Kata ibu-ibu, ngomong apaan itu Umi? Bu, tapi biasanya yang namanya sholat walaupun nggak pakai bayar, banyak yang jawab, awak ndak suku, awak ndak katuju. Bu, sholat itu walaupun gampang, walaupun murah, banyak banget yang kagak doyan donat. Oh, pada lapar nih Mi. Kayaknya sih udah lapar banget ini nenek-nenek nih. Banyak yang kagak donat. Biarin udah. Ibu. Panggilan Allah yang kedua yaitu wa'adzan finnasi bil hajj. Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, cocok banget nih temanya Bu ya. Karena memang saudara-saudara kita udah mulai banyak yang berangkat, udah pada naik kapal. Kata ibu-ibu, kapan gua begitu? Salam gua ya Po sama Rasulullah. Iya. Nanti jangan lupa Po, kalau pulang dari Mekah gua beliin cincin ya. Nah, kata yang mau berangkat, emang lo ngepelin gua duit apa? Ibu, yang namanya orang beriman sudah pasti merindukan untuk melaksanakan ibadah haji. Nih sekian banyak nih yang datang, sekian banyak yang ngaji. Saya tanya, ada nggak yang kagak pengen pergi haji? Nggak ada, semuanya hati kita udah rindu banget pengen ngelihat Ka'bah ya Bo? Ya Bo? Rindu. Kau tinggalkan aku Ibu aja deh yang pidato dah. Kita baru mangap, ibu udah nyamber aja. Ibu, panggilan Allah yang kedua adalah wa'adzin finnasi bil hajj. Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji. Pengen? Haji itu berat, tapi indah. Berat, tapi indah. Kita mah kagak peduli dah apa aja kita jual. Yang penting bisa pergi haji. Dengan catatan tuh yang kita jual bandak kita, jangan bandak tetangga. Ibu, ada yang bilang ke saya, Umi, saya mah sebetulnya udah pengen pergi haji, tapi saya kagak dapat panggilan. Saya bilang yang namanya panggilan semuanya udah dipanggil. Cuma tergantung kita budek apa kagak. Bu, Ibu, semuanya udah dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihis. Di dalam kitab Tafsir Munir juz 2 halaman 56 dikatakan anna sayyidana Ibrahim, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihis salam sa'ida Aba Kubaisin, dulu kalau itu lulu Nabi Ibrahim pernah naik ke atas gunung Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais itu konon dulu adanya di depan apa itu Babu Salam, tapi sekarang udah kagak ada, udah rata tuh, udah jadi bangunan. Ngapain Nabi Ibrahim naik? Ah, nih dengerin. Ono yang di belakang lagi muter cincin aja. Saya maksudnya. Ibu, Nabi Ibrahim pernah naik ke atas Jabal Abi Kubais. Ngapain dia di atas sana? Faqala, Nabi Ibrahim berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang enggak manusia, enggak hai. Ibu manusia bukan? Yang di pojok manusia bukan?
Tim Qasidah manusia bukan? Neng Lulu manusia bukan? Manusia Umi. Umi manusia bukan? Berarti kita semuanya dipanggil. Cuma orang dipanggil ada kalanya ngedenge, ada kalanya ente. Nyabunya. Kalau kata orang Jawa, ono sing ngrungokke, ono sing ora. Ya, Bu. Kalau kata orang Betawi, ada yang kedengeran, ada yang budeg. Budegnya pakai G lagi ya, Bu ya. Ibu. Nabi Ibrahim begitu di atas gunung dia bilang apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya. Menggema itu namanya ya. Wahai manusia, ya. Hujju baita rabbikum, kata Nabi Ibrahim, pergilah kamu semuanya ke sini untuk melaksanakan ibadah. Fa'ajabahu yauma idzin bitalbiyah, maka kita yang masih ada di alam arwah kita akan nyautin panggilan Nabi Ibrahim. Faman labba marratan hajja marratan fi umrihi, barang siapa yang dipanggil nyautnya sekali berarti seumur hidup dia ditakdirkan pergi haji. Misalnya Endon nyautnya oi, berarti pergi haji berapa? Karena nyautnya cuma Timah. Ada yang namanya Fatimah. Ada yang namanya Fatimah ya nih. Iya. Nyautnya begini, oi. Berarti pergi haji. Kalau yang dipanggilnya Qurrata A'yun, oi. Berapa kali? Kalau yang dipanggil misalnya Sulaiman, oi, berarti dia pergi haji setiap tahun. Alhamdulillah. Orang kalau mau pergi haji hati kita gerak banget. Betul ya, Bu? Orang mah kalau mau pergi haji apa kata tetangga kita turutin. Ada tetangga yang ngasih tahu, pok. Nanti katanya kalau berangkat ke Mekah beli sendal jepit, lari kita ke warung beli sendal jepit. Ya, Bu ya. Kita masukin ke dalam tas, blebes. Kita tutup, sret. Baru kita tutup. Ada lagi yang ngasih tahu, pok, katanya nanti kalau mau pergi haji jangan lupa katanya ngapain, bawa bawang. Buat apaan? Nah kalau masuk angin buat kerokat. Bener apa benar? Beli lagi, kita masukin lagi sampai tuh tas kadang-kadang belum berangkat aja udah jebol sletingnya. Ibu, kebanyakan apa-apa yang dibawa. Ada lagi yang ngasih tahu, Ibu, kalau mau pergi haji katanya beli teri 2 kilo. Buat apaan? Cabein. Nanti buat makan di sana. Di sana itu mahal. Bener aja beli teri 5 kilo. Dicabein pedes banget. Ibu. Begitu terinya udah kepedesan, dimakan di sana, pulang dari haji begini. Kebanyakan makan apalagi kalau sudah dapat panggilan, udah ketahuan kloternya, udah ketahuan berangkatnya. Kapan berangkatnya? Masya Allah, hati kita mah udah seneng aja dah. Mau dibawa kemana kek? Udah ikhlas aja udah kita ya, Bu. Bawalah diriku, oh sayang, ku ingin selalu bersamamu, tak sanggup. Ayo, mana? Ayo. Kagak sama. Berpisah denganmu kasih. Ibu, kalau sudah berangkat melayang yang namanya pikiran kita. Saking apanya? Saking pengen cepet melihat Kak. Alhamdulillah. Nah tadi panggilan kan ada 3 tuh yang saya sampaikan. Yang 1 udah, yang 2 udah. Nah tinggal yang 3. Yang 3 karena saya udah mulai keringetan, udah mulai capek, ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Silakan Neng Lu. Iya, pemirsa yang ada di rumah, entar dulu jangan kemana-mana. Mau tahu sih ya? Mau berbagi cerita? Mau pikiran kita tenang? Ade sampul, ade kawat, ibu-ibu yang pada kumpul, nyok kita lihat yang mau lewat. Silakan Al-Azim.
mata deketan begini nih. Sebenarnya kena cubit jadinya. Tadi tuh Umi udah ngejelasin undangan Allah Subhanahu Wa Taala, panggilannya ada 3. Yang pertama yaitu panggilan sholat, hayya ala sholat. Makanya kalau misalnya dengar azan langsung dah kita sholat, panggilan Allah. Terus yang kedua tadi panggilan haji, gitu kan, ibu-ibu yang udah mampu tuh kita pergi haji. Nah yang ketiga belum tuh Mi, apaan tuh Mi? Silakan Umi. Oke lah kalau begitu. Kita lanjut ibu ya. Ya bu ya. Hati-hati Mi, hati-hati. Panggilan Allah yang ketiga, dengerin. Dengerin. Panggilan Allah yang ketiga tadi pertama hayya ala sholat. Yang kedua hayya alal haji. Ya bu. Yang ketiga hayya alal kuburan. Ibu, panggilan Allah yang ketiga fahum la yarji'un. Kalau sudah dipanggil oleh Allah yang terakhir, yang ketiga fahum la yarji'un, maka kita tidak akan kembali lagi. Ibu, kalau panggilan ke Mekah masih bisa pulang lagi, tapi kalau panggilan ke kuburan sudah tidak bisa kembali. Betul apa betul? Bahkan kalau kita kembali, suami kita pergi. Benar apa benar? Bininya datang. Kira-kira suaminya mau ngelonin enggak? Malah dia kabur. Dia bilang ada kuntilanak. Ya bu, ya bu. Dan panggilan yang ketiga ini jaraknya jauh. Ada yang bilang, Mi, kuburan mah dekat katanya dari rumah saya. Iya, tapi sebetulnya itu adalah jauh. Buktinya, kalau udah masuk tidak akan kembali lagi. Ibu, semua orang kan pasti ngalamin. Gak kudu muda, gak kudu tua, semuanya. Betul? Gak kudu murid, gak kudu guru. Kalau saya mah jadi guru ikhlas. Kalau ibu mau pulang duluan, silakan. Ibu, kata ibu-ibu, ikhlas begitu. Bu, yang jelas kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang bernapas suatu saat pasti wafat. Bu, suatu saat pastikan datang. Ya kan? Saat-saat paling menakutkan. Betul? Sang malaikat pencabut nyawa, kan merenggut ruhmu dari badan. Benar apa benar? Langsung kita. Ibu, ibu, orang mati nggak kudu yang tua duluan, nggak kudu yang muda belakangan. Makanya yang muda jangan pada ngagul. Kadang-kadang yang muda diajak ngaji, ayo bang ngaji bang. Ntar dulu katanya saya masih muda katanya. Mati masih lama, malaikat masih jauh. Padahal sekarang malaikat senang nyambut yang muda-muda, tahu? Kenapa? Karena yang tua nggak pakai dicabut, keluar sendiri. Ibu, ibu. Makanya ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Betul? Betul? Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, ya Allah ibu, yang tadinya wajah kita cakep banget, nanti juga dimakan belatung. Betul? Wajahmu dulu berseri-seri. Kalau masih hidup wajah kita kan berseri kan? Pakai sifat mata. Alis ditambahin. Ya bu, lipstick. Wajah kita berseri, senyummu dulu manis sekali. Ada yang bilang, ya Allah senyumnya manis banget kayak senyumnya Ning Lulu. Ibu, Ning Lulu kan manis banget ya bu ya? Kalau saya mah hitam manis. Hilang manisnya tinggal hitamnya. Ibu,
pandangan matamu bercahaya. Kalau masih hidup pandangan kita kan bercahaya. Bercahaya kan? Tapi kalau sudah mati, tetapi kini jauh berbeda. Ya udah mimpi. Nenek-nenek pada ketakutan. Ibu, panggilan Allah yang 3 itu semoga kita bisa memenuhi dengan baik. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Ya pada saatnya ngaji kita ingat mati, ya Bu ya. Pada saatnya ibadah juga kita ingat wafat, ya Bu ya. Tapi kalau pada saat dagang kita harus punya semangat hidup yang tinggi. Alhamdulillah. Nah, begitu Neng dulu penjelasan Uminya. Semoga bermanfaat, semoga kita dapat panggilan yang